keluar rumah, orang menyangka dia hantu. Maka menggunakan warna sewarna dengan kulit itu hukumnya mubah, boleh. Menggunakan parfum untuk menghilangkan bau badan, boleh. Dalilnya, ketika ada orang makan bawang, belum gosok gigi, datang ke masjid, Nabi marah. Man akala basolan, siapa yang makan bawang merah, au thauman, bawang putih, falyatazil masjidana, jangan dekat masjid kami. Li'annal malaikata tata'azza, karena malaikat pun merasa tersakiti dengan bau yang busuk. Itu menunjukkan parfum menghilangkan bau busuk boleh. Tapi parfum yang terlampau wangi dipakai perempuan di soft paling belakang sampai tercium imam di depan sampai hilang ayat imam itu, maka itu juga tidak dibenarkan. Oleh sebab itu ada batasan-batasannya yang logis masuk akal. Yang kedua, izin suami. Karena laki-laki itu adalah imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki menjadi pemimpin. Maka suaminya izin, izinnya atas sukarela, bukan izin atas keterpaksaan dan tekanan yang luar biasa. Nanti kalau suami ini tertekan, saya khawatir akan muncul KPS, Komisi Perlindungan Suami. Saking banyaknya suami yang tertekan karena permohonan izin yang mendesak dari istri akibat dari ajakan Mas Ipo Santosa supaya perempuan menjadi entrepreneur. Yang ketiga, bahwa la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan. Ini ada perempuan entrepreneur, businesswoman, lalu konsultasi dengan laki-laki berdua saja. Tidak bisa. Mesti ada orang lain. Malah ketika data dibuat 3 orang, yang satu ini ngomong, Mas, kalau kita berdua ada 3, maka yang ketiga ini setan. Oh, bukan itu maksudnya. Maka mereka ini tidak boleh berdua-duaan. Dia sudah seperti saudara saya, sudah seperti adik saya, udah macam kakak saya, udah macam abang saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu hati-hati, jangan kita merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia ini kalau masalah sholat, saya ikut Allah. Kalau masalah zakat, saya ikut Allah. Kalau masalah puasa, saya ikut Allah. Tapi kalau masalah pergaulan, saya lebih tahu dari Allah. Na'udzubillah. Allah lebih tahu apa yang berbisik-bisik dalam hati kita. Poin yang keempat adalah bahwa la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak boleh musafir kecuali dengan mahram. Akan tetapi kalau musafirnya itu ada perempuan yang amanah, komunitas kelompok wanita hijab bersyariah, perempuan entrepreneur, businesswoman, berkumpul bersama-sama, musafir dia, perjalanannya aman, ada security, ada pembimbing, bersama perempuan-perempuan yang amanah, maka la tajtami'u ummati ala dhalalatin, tidak mungkin umatku ini sepakat untuk suatu kesesatan. Yang kelima, ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat. Manfaat untuk dunia ada keuntungan, dan keuntungan itu dipakai untuk menolong agama Allah. Ada target-target yang mau dicapai. Kita sudah selesai dengan target rumah besar, mobil mewah, perhiasan. Kita tidak perlu itu lagi. Karena kita adalah orang-orang yang zuhud. Lalu kalau kita cari uang ini untuk apa? Mau buat rumah Quran, mau buat rumah tahfiz gratis, mau buat sekolah anak yatim, mau buat sekolah fakir miskin. Al-Kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, bisa dia menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan saya lakukan setelah bekal setelah mati nanti. Kita udah selesai dengan branded dengan tas kulit buaya, udah selesai. Kita sudah selesai dengan yang namanya cincin emas perhiasan. Kalaupun kita mau cari uang, uang itu bagaimana kira-kira membuat TK tahfiz, SD tahfiz, SMP tahfiz, SMA tahfiz, pembebasan tanah, bangun masjid. Itu sekarang orientasi kita. Maka kalau itu yang menjadi tujuan, perempuan boleh beraktivitas di luar rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah bagaimana kedudukan harta dalam Islam. Ada orang berpikiran setelah dia hijrah, rumahnya dia jual, lalu kemudian dia tidak bekerja, dia bertawakal, serahkan saja kepada Allah. Rumahmu mana? Tidak saya urus lagi. Bisnismu mana? Sudah saya tinggalkan. Kamu ini apa mazhabnya? Mazhab hijrah. Ini bukan mazhab hijrah. Ini mazhab bodoh. Hijrah itu dia tetap khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam.
Kalau dulu pada zaman jahiliyah kamu kaya, waktu Islam kaya juga. Waktu zaman jahiliyah itu kamu bisnismen, setelah kamu Islam, kamu bisnismen juga. Waktu sebelum hijrah itu kamu orang yang punya banyak uang, mobilnya banyak, duitnya banyak. Setelah kamu hijrah tetap semangat. Bedanya dulu sebelum hijrah dari dunia untuk dunia. Sekarang setelah hijrah, cari uang beli mobil untuk apa? Mobil ambulan wakaf supaya jangan sampai ada orang melahirkan anak di pinggir jalan. Jangan sampai ada orang mati, jenazahnya dibawa pakai motor karena ambulan mahal. Bagaimana supaya buat rumah bersalin gratis? Bagaimana buat sumur bor di daerah saudara kita yang sulit mendapatkan air? Jadi orientasi akhirnya yang berbeda, jalannya tetap sama. Dia tetap bisnis, dia tetap usaha. Nah, ini kedudukan harta dalam Islam. Karena banyak juga orang memahami setelah dia ngaji, setelah dia ikut hijrah, lalu pandangan dia dengan hartanya melihat harta ini haram, harta ini hanya melalaikan dari Allah. Ini sebetulnya ngaji mau cari kebenaran atau pembenaran. Banyak juga orang setelah ngaji dia jadi malas, tidurnya jadi terlambat, terlalu banyak baca akhirnya malas kerja. Lalu kemudian ketika ditanya, gimana bisnis ente? Sudah kutinggalkan, aku sudah fokus untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang kita sembah tidak menyuruh engkau meninggalkan pekerjaanmu. Idza qudiyatis shalah, kalau kau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rezeki yang ditebarkan Allah. Jadi at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, yang amanah, bisnismen yang sukses, khairun, dalam pandangan Allah dia lebih baik. Wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Anta da'a warasataka aghnia, kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mapan secara finansial, ekonominya kuat, khairun, lebih baik. Min anta da'ahum 'alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas. Mereka miskin, susah, meminta-minta, irang harga dirinya. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan, aman bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang mapan secara ekonomi. Oleh sebab itu saya amat sangat senang sekali ketika Mas Ipo menggalang sebuah gerakan ekonomi kekuatan umat. Karena kalau ekonomi ini dimiliki hanya oleh segelintir orang, kalau segelintir orang ini tumbang, maka tumbanglah ekonomi. Tapi kalau yang dibangun ini adalah ekonomi keumatan, maka umat ini menjadi kuat, umat ini menjadi kaya, umat ini menjadi kokoh, dia tidak ketergantungan kepada siapapun. Maka dalam Islam diajarkan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Ini kedudukan harta dalam Islam. Poin yang ketiga, bahwa kalau kita sibuk itu jangan sangka kesibukan itu tidak bernilai pahala di hadapan Allah. Ada orang yang bangun malamnya jam 2, lalu kemudian dia sholat tahajudnya 100 rakaat, lalu setelah itu dia baca khatam Quran sampai 15 juz, tapi setelah itu siangnya dia tidur molor sampai maghrib. Tapi ada orang yang bangun malamnya sholatnya ya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat, baca Qur'annya mungkin cuma 2-3 halaman, habis itu dia istirahat, sholatnya tidak terlalu banyak, tapi siangnya dia beraktivitas, maka itu lebih berkualitas, lebih baik. Kenapa? Karena manfaatnya dirasakan orang banyak. Dia beribadah setiap malam sampai dari Isya sampai subuh, siangnya dia hanya untuk dirinya saja. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau kita lihat dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW, kalau untuk pribadi, rasanya Nabi itu cukup di Gua Hira saja berzikir, sholat, zikir, sholat, zikir, sholat, mati, selesai. Sahabat Nabi juga tidak duduk di Taman Raudhah, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Baca Quran, zikir, itikaf, zikir, baca Quran. Nabi tidak begitu. Nabi pergi ke Taif, Nabi pergi ke Badar, Nabi menyampaikan dakwah, sahabat Nabi pula bisnis,
Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy ila fihim rihlata syita'i wa shaib. Bayangkan tahun 93-94 Hijrah itu sahabat Nabi sudah sampai ke Maghribi. Sudah sampai menyeberang Maghribi sampai ke Andalusia. Sahabat Nabi pada masa Utsman bin Affan belum 40 Hijrah. Karena jarak dari antara Nabi dengan Abu Bakar itu 40. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain itu 40 tahun. Belum 40 tahun Islam sudah sampai ke Maghribi. Sahabat Nabi bernama Uqbah sudah sampai ke sana. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, pemerintahan Islam sudah sampai ke Mesir, Afrika Utara. Mesir, Tunisia, Aljazair, Maghribi, Afrika Utara sudah sampai. Dan di belahan timurnya, itu belahan barat, Maghribi, belahan timurnya sudah sampai ke Azerbaijan. Azerbaijan itu hampir ke Moskow, Qazwain, Teluk Kaspia. Bayangkan, artinya apa? Sahabat Nabi itu melakukan ekspansi. Dalam tanda kutip, futuhat. Bukan penjajahan, tapi pembebasan umat dari menyembah harta kepada menyembah Allah. Dari menjadi hamba manusia, menjadi hamba Allah. Nah ini adalah, kalaulah mereka itu dulu hanya di masjid berzikir, kita tidak Islam hari ini. Mereka dari Yaman, membelah lautan Arab, sampai ke Samudra Pasai, ke Aceh, sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang adil membagi antara iktikaf di masjid dengan menebarkan kemaslahatan untuk umat. Poin yang keempat, setelah kita berusaha, ternyata tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan. Tidak seperti yang kita impikan. Maka disitulah ada iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kita ada skenario Allah yang lebih indah daripada yang kita bayangkan. Tapi ini setelah usaha. Makanya poin ini poin yang keempat. Ini yang saya sampaikan. Jangan belum apa-apa, ujuk-ujuk udah mengatakan, gimana? Jadi kita mulai usaha ini. Ya kita terima ajalah apa kata Allah. Kalau belum dimulai kok udah terima apa kata Allah. Setelah kita ikatkan ontanya, kita tambatkan, kita kasih makan, ontanya mati. Ajalnya sudah sampai. Setelah kita ikat, kita buatkan kandangnya, dicuri orang. Itu takdir. Makanya dalam Islam ada rukun iman 6. Yang rukun ke-6, antu'mina billahi, biqadrihi, khairihi wa syarrihi. Takdir baik dan takdir buruk. Tapi itu semuanya setelah usaha. Setelah konsultasi, mapan, tempatnya sudah dikaji, insya Allah menari, iklannya sudah oke. Ternyata gagal juga. Usaha sekali lagi. Karena sesungguhnya Allah menilai bukan dari hasilnya. Yang dinilai Allah adalah dari prosesnya itu. Pahalanya itu bukan berapa keuntungannya. Pahalanya itu adalah sekuat apa jihadmu, semangatmu untuk berusaha melawan kemiskinan, untuk membangkitkan ekonomi umat. Di situ nilainya. Kalaulah nilainya itu berapa orang yang masuk Islam, maka sesungguhnya berapa orang yang sudah diislamkan Ustaz Abdul Somad. Nilainya bukan di situ. Tapi berapa sudah kesulitan yang engkau hadapi dan engkau sabar. Disitulah makna jihad. Dan Allah berjanji, walladzina jahadu fina, orang yang mengerahkan segenap kemampuannya untuk mencari ridho jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan. Sulitkah bagi Allah mengucurkan rezekinya yang tak terbatas itu? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Kenapa Allah buat dia menjadi sulit? Allah cuman uji kita. Ustaz tahu nggak Allah itu tentang kita? Allah tahu. Kalau Allah tahu, kenapa dia uji kita? Allah uji kita bukan karena Allah tidak tahu. Allah maha tahu. Allah cuma mau kasih tahu ente layak nggak masuk surga. Allah tahu kita layak nggak layak. Allah cuma mau kasih tahu ke kitanya, kita layak atau tidak. Setelah kita usaha sekian kali, ternyata kita down. Kita sebenarnya sedang disadarkan, ente memang nggak layak untuk menjadi hamba Allah. Buktinya gagal. Ketika gagal kita langsung down. Sebaliknya sahabat Nabi itu tidak ada satu jengkal pun di tubuhnya ini yang lepas dari 3. Tebasan pedang, tusukan anak panah, tusukan tombak. Mereka berjuang luar biasa. Lalu perjuangan kita belum ada apa-apanya. Oleh sebab itu maka kita sedang mengukur diri kita. Mengukur bayang-bayang kita. Apakah kita layak atau tidak.
Studi kelayakan itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Maka oleh sebab itu, poin yang keempat adalah sabar ketika gagal, dan itu menjadi pemicu kita untuk lebih bersemangat lagi. Dan yang terakhir adalah doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Setelah semuanya berakhir, maka jangan sombong, jangan angkuh bahwa ada usaha yang optimal dan ditopang oleh doa. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri. Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ada satu hamba Allah ketika disuruh berdoa, ente enggak berdoa. Ya gimana menurut Allah ajalah. Ente siapa? Nabi-nabi aja berdoa. Mengapa tiba-tiba ente merasa lebih hebat kualitasnya daripada para nabi? Nabi-nabi yang sangat dekat itu pun berdoa. Nabi Muhammad SAW berdoa sampai jatuh sorbannya. Dari mulai Isya hampir menjelang subuh malam Jumat tahun 2 Hijrah 17 Ramadan saat menghadapi kafir Quraisy, perang Badar berdoa sampai kata Abu Bakar, hasbuka cukuplah itu ya Rasulullah. Nabi tetap berdoa, tangannya ke atas. Maka doa adalah menguatkan kita. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Lalu kalau Allah tahu apa yang ada dalam hati kita, kenapa kita mesti angkat tangan dengan suara lirih? Mau meyakinkan diri kita, mau menguatkan sugesti kita, mau menguatkan keyakinan kita bahwa Allah itu ada dan dia dekat dengan kita. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, memperkenankan doa-doa mereka jika mereka meminta kepada aku. Kalau sudah berdoa belum juga terkabul, sesungguhnya bukan karena Allah tidak mendengar. Wa huwas sami'ul basir. Bukan karena Allah itu tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bukan karena Allah itu tidak tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Kalau belum terkabul, maka sesungguhnya kitalah yang belum cukup syarat untuk terkabulnya doa-doa. Jangan salahkan Allah, salahkanlah kita. Jangan salahkan orang lain, salahkanlah pribadi-pribadi kita yang terlalu jauh dari rahmat Allah, sehingga ketika itu kita tidak pernah suudzon kepada hamba Allah dan selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Mas Ipo sebagai pengantar dialog kita, itu yang dapat saya sampaikan 5 poin tadi. Yep. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Ipo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya bertanya pertama, boleh ya Ustaz ya? Silakan. Misal nih ya, ini sekarang sering terjadi Ustaz, karena memang banyak wanita yang berbisnis ya, UKM juga 60% dikelola oleh wanita. Jadi wanita yang maju berbisnis, nah sebagian laki-laki itu kadang-kadang ngandelin istrinya gitu. Akhirnya sebagian itu nggak sungguh-sungguh cari nafkah, karena memang istrinya yang backup semua gitu. Nah menyikapi ya suami yang seperti ini baiknya seperti apa ya Ustaz? Laki-laki itu dapat harta warisan 2 kali lipat dari perempuan supaya dia berwibawa di rumah. Sehingga kalau dia penghasilannya besar, suaranya bisa lebih tinggi. Kalau tidak nanti dia tidak pede, dia merasa down, dia tidak punya kuasa. Oleh sebab itu maka secara psikologis perempuan juga mesti kasih tahu, Mas, walaupun penghasilanku lebih besar, tapi kau tetap imamku, gitu. Jadi biar supaya dia pede. Lalu kemudian pula laki-laki ini mesti disehatkan akalnya, mesti dia. Makanya di Malaysia itu ada iklan-iklan di dinding, kursus perkahwinan. Dikursuskan dulu dia supaya dia tahu job description, supaya dia tahu kewajiban dia sebagai laki-laki. Kalau tidak nanti dikhawatirkan seperti yang dikatakan, itu di Kementerian Agama ada BP4 namanya, supaya laki-laki ini sadar mestinya laki-laki itu punya kewajiban. Pertama menanggung nafkah makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah ketika perempuan ternyata rezekinya lebih lancar karena online, karena MLM syariah, karena dia lebih pandai memasarkan barangnya, pendapatannya lebih banyak, maka laki-laki juga mesti paham itu,
bahwa si perempuan ini itu milik dia, itu harta dia. Kamu tidak boleh ambil itu. Kalau kamu ambil, kamu zalim. Maka tidak ada dalam Islam mengatakan kalau laki-laki menikah dengan perempuan lalu semua harta perempuan itu menjadi milik laki-laki. Tidak benar begitu. Ada harta laki-laki, ada harta perempuan. Bedanya apa? Dalam harta laki-laki itu ada milik si perempuan. Tapi dalam harta si perempuan itu tidak ada milik si laki-laki. Perempuan amat sangat setuju dengan ini. Dalam harta si laki-laki itu ada milik perempuan. Itulah dia nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan. Cuman nomor 5 ini saja yang tidak materi. Perhatian itu tidak materi. Tapi yang 4 ini materi. Makanan materi, pakaian materi, tempat tinggal materi, pendidikan juga biaya materi. Oleh sebab itu laki-laki. Nah, ketika rezeki perempuan lebih, maka si laki-laki berkata, boleh tak kelebihan rezekimu itu menolong aku? Maka perempuan boleh berzakat kepada suaminya. Jangankan menolong suami, berzakat saja boleh. Jadi kalau ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh yang berhasil bisnis ini punya uang banyak, lalu dia katakan pada suaminya, Mas, kamu sudah kena PHK, nggak bisa kerja, ini hasil usahaku, aku zakat 2,5%, tidak aku bayar ke Basnas, karena kulihat ada fakir miskin di rumah, ini kukasih ke kamu. Nah, tapi bahasanya jangan begitu, nanti dia tersinggung. Bahasanya adalah, kenapa lah perempuan boleh bayar zakat ke laki-laki? Karena perempuan tidak wajib menafkahi suami. Tapi suami tidak boleh bayar zakat ke istri. Karena laki-laki wajib bayar memberikan nafkah. Jadi tidak boleh suami berkata, ini uang zakat saya sekaligus belanja kita bulan ini. Maka nggak boleh laki-laki berzakat kepada istri. Tapi perempuan boleh berzakat kepada suami karena dia tidak wajib bayar. Jadi saya mau menjelaskan, ibarat orang bertetangga, dia mesti tahu sempadan batas tanahnya. Ini tanah kamu, ini tanah saya. Kalau kemudian rezeki kamu berlebih, ini hanya kebaikan hati saya. Tentu dengan komunikasi yang baik supaya tidak tersinggung secara psikologis, emosional, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, laki-laki mesti tahu kewajibannya dan dia tahu bahwa harta ini punya perempuan, perempuan itu mau memberikannya, itu adalah dalam bentuk apa? Apakah itu pinjaman, apakah itu zakat, apakah itu hibah, apakah itu karena kasihan, apa itu karena cinta. Mas, ini punyaku, tapi karena kau suami yang baik, kuberikan semuanya. Jangankan harta ini, nyawaku pun kuberikan padamu. Tapi jangan sampai kau kawin lagi, kupancung kepalamu, kata si perempuan. Nah itu harus jelas batasan-batasannya. Demikian Mas Ipu, masalah kelebihan kesuksesan tak jadi masalah, tapi jelas batasan-batasan. Wallahu a'lam. Ya. Pengen ngasih tahu nih Ustadz, di Zoom ini sekitar 1.000 ya, di channel YouTube ada 2, salah satunya di channel Ustadznya ada belasan ribu yang nonton sekarang. Insya Allah itu dengan perjalanan waktu biasanya bertambah lagi. Dan kita hari ini alhamdulillah dihadiri oleh macam-macam komunitas ya. Izin saya sebutkan beberapa. Ada komunitas TDA, Transjakarta, Safira, TK Khalifah, Batik Trusmi, MM, PPQ, MOS, Kaya, PP, KSJ, Komunitas 100 Juta, QM, SIP, BOS, FF, dan mohon maaf ya, komunitas lain yang mungkin saya belum bisa sebutkan satu persatu. Ya. Oke, penanya berikutnya, silakan penanya berikutnya segera. Saya aja Mas Ipo, boleh nggak kalau belum ada yang mau nanya? Assalamualaikum Mas Ipo. Ya, Mas. Oh, ya udah. Oh, iya. Ya, silakan Mbak Rita. Oke, tadi soalnya belum ada yang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sudah ada Ustadz Abdul Somad juga di sini. Ya, Afwan, tadi saya mau bertanya juga Ustadz, seperti yang dijelaskan sebelumnya, banyak yang menjalani bisnis itu kan bersama dengan suami, termasuk saya gitu. Ini kadang-kadang ada pembahasan juga di antara teman-teman yang menjalani bisnis dengan pasangannya, suami atau istrinya. Nah, ini hartanya jadi bagaimana Ustadz? Harta bersama, kemudian pembagiannya nanti seperti apa? Nah, itu kalau secara fikihnya seperti apa Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Ipuk. Ya, silakan Ustaz. Jadi dalam Islam itu kalau laki-laki menikah dengan perempuan, maka ada status kedudukan harta yang jelas. Ini harta laki-laki, si perempuan ini kebetulan anak orang kaya, tunggal, punya kos-kosan, punya kebun, punya bisnis, uangnya banyak, itu milik dia. Itu memang milik engkau. Kepemilikannya tidak otomatis berpindah tangan ke laki-laki. Harta si perempuan bisa berpindah ke laki-laki kalau dia meninggal. Mati dia, maka setengah harta perempuan itu jadi milik laki-laki. Kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka 1/4 harta perempuan itu menjadi milik laki-laki. Begitu statusnya. Tidak otomatis karena nikah, kamu adalah istriku, sorgamu di bawah tapak kakiku, maka semua surat-surat tanahmu milikku. Itu tidak betul. Oleh sebab itu mesti laki-laki, perempuan ini mesti paham. Nah, ketika mereka menikah lalu mereka memulai usaha bisnis, maka sama seperti dia usaha bisnis dengan orang lain. Ini modalnya punya siapa, keuntungannya berapa. Nah, itu nanti bicarakan dengan Mas Ipo, bagaimana kalau pemodal dengan orang lain, berapa pembagian keuntungan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada yang disebut dengan musyarakah. Musyarakah itu adalah berkongsi. Musyarakah itu adalah kerjasama. Kerjasama berapa pembagian keuntungan. Andai saya dengan kamu ini bukan ikatan suami istri dengan orang lain, untungannya berapa? Tanya ke Mas Ibu. Mas Ibu kalau menurut aturan kalau kerjasama orang yang tidak ada ini berapa? Lalu kemudian karena kita ini suami istri maka keuntungannya menjadi sekian. Ya dia bagi. Ini punya suaminya, ini punya istrinya. Ya, tapi secara hukum agama bahwa dengan menikah tidak otomatis harta istri menjadi milik suami. Suami hanya punya kewajiban pula mengeluarkan 5 kewajibannya, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Itu kewajiban. Lebih daripada itu, maka itu sukarela dia untuk memberikan, apakah itu hibah, apakah itu wasiat, apakah itu pemberian dan lain sebagainya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Teman-teman silakan yang lain silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi ada kondisi seorang teman saya, dia dan suami istri sedang bekerja tapi berjauhan lokasi. Jadinya satu berbeda kota. Nah, si istri sebenarnya sudah mau resign dengan mempertimbangkan kondisi anak-anak, pertumbuhan anak-anak, tapi si suami belum mengizinkan. Kira-kira bagaimana harusnya sikap si istri ini, Ustadz? Biasanya dalam beberapa kasus istrinya tidak mau berhenti, suaminya yang nyuruh berhenti. Ini aneh sekali ini. Jadi beberapa jamaah bertanya ke saya, Ustadz, saya sekarang tinggal di kota A, suami saya di kota B. Sekarang suami saya nyuruh berhenti, tapi saya nggak mau. Karena bapak saya mengatakan, kamu kan yang muliahkan saya, bukan suamimu yang membiayai kuliahmu. Kamu sekarang PNS. Bukan enak jadi PNS, suamimu enak aja nyuruh berhenti. Nah, itu yang terjadi. Ini berarti komunikasi dia dulu. Kamu dulu sebelum hijrah nikah nih, hijrahnya kapan? Baru berapa tahun ini Pak Ustadz. Jadi kamu dulu pacaran sama suamimu? Iya. Berapa tahun pacaran? 4 tahun. Lalu pacaran 4 tahun itu nggak ada bicara masalah ini. Cuman makan bakso aja. Kenapa tidak dibicarakan nanti kalau kita kerja dipisah di beda kota gimana anak-anak? Itu apa yang dibicarakan dulu? Itulah penting dibicarakan waktu ta'aruf. Itu
kamu PNS Dek, tinggal di kota ini, lalu nanti kalau Mas ini di kota ini gimana belanjanya, gimana anak-anaknya, gimana. Itulah yang dibicarakan waktu ta'aruf itu. Oke, ini perbedaannya lain. Malah istrinya mau pindah, suaminya nggak mau. Kenapa suaminya nggak mau? Karena dia anggap kalau istrinya berhenti, dia kurang pemasukan. Dia tahu gajinya kurang. Ini kalau istrinya pindah, nanti tidak ada pemasukan. Malah istrinya pindah, belanja makin meningkat. Ditambah lagi COVID dan lain sebagainya. Ini balik lagi masalah akidah, keyakinan. Makanya kata Nabi, menikah dengan laki-laki itu pandang dua. Idza ja'akum man tardawna dinahu, agamanya. Yang dimaksud dengan agama itu apa? Akidahnya, ibadahnya, keyakinannya, tauhidnya, bahwa rezeki itu dari Allah, bahwa ini kewajiban ini menjaga perempuan ini. Dia pergi di luar kota, dia jauh, bisa-bisa dia tidak pandai menjaga diri, dia tidak ada mahram. Mestinya si suami inilah yang memberitahu istrinya, kamu pulang bersama saya, kerjamu itu kau tinggalkan, nanti kalau di sini kau bisa kerja, alhamdulillah. Anda tidak dapat kerja, kita susah-susah aja dulu, yang penting ini bisa terjaga. Oleh sebab itu kalau begini keadaannya bagaimana? Mesti ada orang lain yang menyampaikan kepada dia bahwa dia punya kewajiban, bahwa dia memang menanggung jawab nafkah, tapi juga ini perempuan ini sudah mau resign karena dia tak tahan. Maka mesti ada yang menyampaikan. Jangan karena perempuan ini sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ikut komunitas Mas Ipu, lalu dia menceramahi suaminya. Enggak bisa. Ya ayyuhallazina amanu, hai suamiku, takutlah kepada Allah. Enggak bisa. Mesti ada orang lain yang masuk menjadi penengah, memberi pemahaman kepada si suami ini supaya dia paham bahwa dia kepala rumah tangga, bahwa ini orang sudah mau resign, mau keluar kerja, kalau tidak nanti buntu. Oleh sebab itu siapa yang memberitahu si suami ini? Wali dari si perempuan. Wali perempuan itu ada 6. Ayah, kakek, abang, adik laki-laki, kakak ayah, adik ayah. 6 orang ini mesti memberitahu kepada si suami ini supaya dia bisa menerima keputusan si istri untuk resign karena dia berbeda kota. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi dari Sulawesi, Bu Husna. Sekarang Mbak Seli yang punya batik Trusmi. Silahkan Mbak Seli. Mbak Seli lagi di mana ini? Ya. Kota mana? Terima kasih Mas Ipo, aku lagi di Bali sekarang. Ya. Silakan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz masih ingat saya ya. Oh, batik Cirebon. Iya, betul Ustadz. Iya. Ustadz, alhamdulillah sekarang saya di Bali dan saya masuk komunitas pengajian Salsabila. Saya mewakili pertanyaan dari ibu-ibu pengajian yang dimana saat pandemi ini para istri merasa posisinya yang dulunya tulang rusuk hijrah sebagai tulang punggung gitu, Ustadz. Nah, jadi karena suaminya banyak dirumahkan, ya, jadi istrinya harus memegang ambil peranan untuk berjuang gitu kan, belajar jualan apa. Tapi akhirnya suami merasa kok kayak tidak dilayani dengan maksimal karena istrinya terlalu sibuk gitu kan. Terus anak-anak juga ngerasanya kok kayak kurang maksimal diurus kayak gitu. Nah itu bagaimana ya Ustadz cara menyikapinya agar tetap sesuai kodratnya, sesuai syariatnya seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Laki-laki yang karena masa pandemi ini dirumahkan, kena PHK, gajinya kurang, pendapatannya kurang, pemasukannya kurang, lalu kemudian dari sejak lockdownnya beberapa negara, kita PSBB itu terhitung Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Sudah 8 bulan. Jadi selama 8 bulan ini siapa yang menanggung kekurangan itu? Istrinya. Maka jam kerjanya menjadi bertambah sehingga pelayanannya kurang. Lalu kemudian dia mengamuk-ngamuk, kenapa kamu kurang senyum, kurang layan, kurang masakan, kurang ini. Ini orang tidak tahu diuntung, tak sadar diri. Sudahlah pemasukannya berkurang, dibantu
Bukannya bersyukur kepada Allah, bukannya melapangkan hatinya, bukannya tipos liro, bukannya bertenggang rasa, malah tuntutannya banyak pula. Ini orang-orang seperti ini cocoknya disuntik COVID aja. Laki-laki kalian mesti takut kepada Allah, mesti sadar. Aslinya kalian yang menanggung perempuan ini. Perempuan ini aslinya di rumah saja. Membawakan teh manis untuk tamu pun mestinya tidak dia. Perempuan itu aslinya di rumah saja. Mestinya laki-laki itu yang membawakan teh manis ke tamu kalau dia tak punya pembantu. Mestinya kamu yang mencuci pakaian itu kalau kamu tak sanggup bayar pembantu. Mestinya kamu yang memandikan anak itu kalau istrimu itu hanya duduk saja mestinya. Tapi karena kamu ini bertuah dan beruntung, hai laki-laki yang luar biasa, pandai pula perempuanmu ini memasarkan barang-barang, dari mulai kerupuk, keripik, dodol, segala macam, laku barangnya itu, maka kau bisa terbantu makananmu, bisa terbantu uang sekolah anakmu, maka kau kurangkanlah egomu sedikit. Bertenggang rasalah engkau sebagai laki-laki. Kenapa? Karena dia membantu. Oleh sebab itu, kalau ibu-ibu ini suaminya mengamuk-ngamuk, marah, kenapa ini, ibu kasih tahu aja sama dia, Mas, bagaimana kalau sebulan ini aku berhenti jualan, kau tanggunglah ini semuanya, insya Allah. Jadi kembali lagi ke komunikasi ke ini. Ini Mas Ipu ikut bertanggung jawab ini gerakan mak-mak milenial ini. Bagaimana supaya bapak-bapak ini paham dia, mengerti dia keadaan. Karena kalau tidak ini bisa jadi masalah juga. Secara ekonomi mungkin tak jadi masalah karena bisa tertutupi dengan penghasilan M3 mak-mak milenial ini. Tapi bapak-bapak ini juga mesti disadarkan. Ini Mas Ipu mesti melibatkan AA Gim, Ustadz Adi Hidayat, yang bahasanya santun, lembut. Kalau saya ini kasar, nanti bapak-bapak ini malah mengamuk, membuat komisi perlindungan bapak-bapak kurang perhatian. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Nah, tadi dari Bali sudah, dari Makassar sudah, sekarang dari Solo insya Allah. Mbak Ayu sudah ready? Iya, siap Mas. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ayu Aida dari Solo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ayu mau tanya Ustadz. Ayu itu kebetulan ada partner bisnis gitu, dan kebanyakan perempuan semua gitu, perempuan semua. Dan beberapa dari partner bisnis Ayu, alhamdulillah mereka couplepreneur, ada juga yang mereka jalankan sendiri tapi atas ridho suami. Dan partner-partner bisnis yang lain nih, yang masih pemula-pemula, baru pertama join, mereka semangat nih, mau join Mbak Ayu gitu, lihat Mbak Ayu sukses gitu. Nah, tapi ketika kita kasih tahu, ini loh caranya jualan kayak gitu, tapi mereka nggak bener-bener gitu loh Ustadz, nggak sungguh-sungguh dalam belajar ataupun menjalankan bisnis ini, padahal ekonominya juga saya lihat kurang gitu loh, ada utang gitu. Terus untuk SPP anak-anaknya juga masih susah, apalagi dalam kondisi COVID ini. Bahkan ada juga yang bilang, Mbak Ayu enak, bebas, kan janda gitu, jadi apa-apa udah sendiri gitu. Nah, saya langsung berpikir, apakah harus janda dulu ya baru fight gitu. Jadi kayak gitu. Padahal di bisnis BP ini juga banyak yang sudah berhasil ya, ibu-ibu rumah tangga, mereka penghasilannya cukup di rumah aja gitu Ustadz. Nah, pertanyaan Ayu Ustadz, gimana nih memotivasi emak-emak ini yang bisa dijalankan di rumah, tapi mereka kurang fight gitu, malah ngomong gitu nih sama Ayu. Gitu Ustadz pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Ipo, dari beberapa pertanyaan ini, saya melihat ada satu masalah. Masalah dengan persatuan laki-laki kurang perhatian ini. Sehingga ini masalahnya masalah psikologis ini Mas Ipo. Pertama, psikologisnya terganggu karena penghasilan istrinya lebih besar. Yang kedua, psikologisnya terganggu karena COVID, dia dirumahkan, bahkan sebagiannya PHK.
Psikologis ketiga, dia kurang perhatian. Sebetulnya kurang perhatiannya itu masalah kecil, tapi itu menjadi pemicu. Teh manisnya lambat datang, atau garam nasi gorengnya kurang, atau dia lebih sering ketemu pembantu kalau dia punya pembantu daripada istrinya karena sibuk pemasaran tadi. Maka Mas Ipo perlu membuat sebuah kajian. Kalau ini sekarang ada namanya kajian emak-emak entrepreneur. Nanti Mas Ipo membuat lagi kajian suami-suami mereka ini. Karena mereka tidak bisa leluasa untuk memasarkan, untuk apa? Karena suaminya itu kalau saya katakan sebagai penghalang terlalu kasar ya. Tapi itu izinnya apanya itu bisa. Ini suami-suaminya ini mesti diceramahi juga Mas Ipo, mesti diberikan pemahaman bahwa Anda itu tertolong loh Mas. Kamu itu tertolong dengan sibuknya mereka ini. Oleh sebab itu coba longgarkan sedikit, emosimu tenangkan sedikit, belajarlah buat teh manis, belajarlah ini santai sedikit karena mereka juga menolong kamu. Itu bahasa lembutnya, bahasa pemasarannya Mas Ipo lebih ini. Tapi saya melihat ini bisa jadi masalah Mas Ipo karena ada yang terganggu dengan ini. Demikian, wallahu a'lam. Ya, laki-laki ini kan memang egonya besar Ustaz. Kadang-kadang pas terbantu bukan yang merasa terbantu tapi malah kayak terganggu gitu. Oke, silakan penanya berikutnya. Ini laki-laki, kita izinkan dah laki-laki dah kali ini. Ya, Mas Ahmad atau Mas Tri, silakan. Ya, Mas Tri. Ya, langsung. Assalamualaikum Ustadz, ini saya Tri di Depok. Pertanyaannya dari penjelasan yang tadi Ustadz sampaikan pertama, bahwa dalam bisnis walaupun itu di keluarga, walaupun itu antara suami dan istri, perlu pembahasan yang jelas, pembagian yang jelas, mana punya suami, mana punya istri. Misalnya nih Tat, ini kan dalam satu rumah nih suami istri, misalkan kita memang sepakat, ini kita usaha bareng-bareng, ayo dikelola bareng-bareng untuk kesejahteraan keluarga bareng-bareng, tanpa ada pembagian yang jelas tadi, boleh nggak ya Ustadz ya? Itu aja sih Tat, terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Saya tadi sempat menduga Mas Tri ini mewakili suami-suami yang kurang perhatian tadi. Rupanya saya salah sangka. Mohon maaf Mas Tri. Jadi begini Mas Tri. Saya kasih sampel contoh saja Mas Tri. Misalkan istri Mas Tri punya modal, pemodal dia. Lalu akadnya mudharabah bagi hasil. Maka dibuatlah di situ bagi hasil itu tidak ada aturan 50-50 atau 70-30 nggak ada. Bagi hasil itu terserah berapa. Jadi Mas Tri mengatakan, Adinda buah hati belayan jiwa, siang malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Modal yang kau kasih ini sebanyak 50 juta, abang pakai dulu. Nanti kalau kita untung, modalku balikkan 50, untung 30 kita bagi. Misal 50-50. 15 untuk kamu, 15 untuk saya. Jadi jelas dulu pembagiannya. Bahwa nanti setelah berhasil ternyata kata Adinda istri Mas Tri tadi mengatakan, Mas, jangankan keuntungan yang 30 ini, sak modal-modali kabeh untuk Mas, ambillah semuanya. Itu keikhlasan dia. Tapi jelas dulu hitam putihnya. Jelas dulu pembagiannya berapa. Sama juga dengan pembagian harta warisan, Mas Tri. Boleh membagi harta warisan itu dibagi sama laki-laki dengan perempuan. Sama-sama ridho, tapi syaratnya 3. Yang pertama, semua ahli waris itu sudah akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa menurut ilmu faraid. Yang ketiga, kalau dia bagikan jatah dia si laki-laki kepada adik kakaknya perempuan, maka kelebihannya itu sebagai sodakoh, jangan diungkit-ungkit. Sedang harta warisan aja boleh dibagi rata dengan 3 syarat tadi, apalagi pembagian tadi. Kesimpulannya, bagi dulu menurut etika bisnis. Yang kedua,
terserah kalian mau bagi berapa, kesepakatan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik. Ini konfliknya masalah materi, karena ini masalah uang. Ya, ayat yang paling detail dalam Quran itu ayat tentang masalah harta benda. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ya. Silakan penanya berikutnya. Kita siapkan 2 penanya ya. Yang berikutnya, Mas Ahmad. Mas Ahmad, silakan. Baik, Mas. Sebentar, belum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, ini sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa lebih banyak yang bertanya sebaliknya dari yang ditanyakan oleh Bu Husna. Sekarang di beberapa orang ya, itu yang kami temui, itu secara penafkahannya memang kurang gitu, bahkan sangat kurang gitu. Tapi ketika istrinya mau berbisnis itu justru dilarang gitu, Ustaz. Padahal istrinya ini memang katakanlah punya kemampuan gitu ya, punya istilahnya udah biasa jualan. Nah, itu bagaimana Ustaz ya, agar kita bisa meyakinkan suaminya ini agar istrinya ini diperkenankan misalnya untuk membantu penafkahan keluarga begitu Ustaz. Jazakallah khairan katsir. Jadi Mas Ahmad, Mas Tri dengan Mas Ipo, saya melihat di sini ada laki-laki yang tidak fair. Laki-laki yang tidak adil. Dia tidak bisa menerima kekurangan, tapi kekurangan dia mesti diterima orang. Nah, ini kan tidak jelas. Kekurangan dia tidak bisa kasih belanja. Kalau kita tidak bisa kasih belanja full karena keadaan COVID ini, maka kita mesti menerima kurang pelayanan dia karena dia juga sibuk memasarkan ini. Berapa persen kekurangan itu? Aslinya, idealnya, ini kan si perempuan ini memang nggak ada kerja apa-apa. Idealnya perempuan itu mencuci piring pun tidak. Karena kau laki-laki menyediakan pembantu untuk dia. Mencebokkan anak itu pun tidak. Dia hanya ngeden lahir anaknya, itu aja. Habis itu memandikan anak itu, menyusukan anak itu pun tidak aslinya. Aslinya anak itu kau serahkan kepada perempuan yang menyusukan anak. Seperti Nabi Muhammad SAW waktu lahir, kan dia diserahkan kepada Suwaibah dengan Halimatus Sa'diyah. Ada ibu susu waktu itu. Tapi kan perempuan dalam Islam menyusukan 2 tahun Pak Ustadz. Ya betul, dia menyusukan. Lalu kemudian bahwa terjadi pergeseran. Ternyata bisnis ini lebih lancar kalau dipasarkan oleh perempuan. Dan perempuan ternyata lebih ulet, lebih sekian. Maka disitulah perlu dia kalau tenggang rasa. Tapi bukan berarti semua kewajiban perempuan lalu hilang karena itu, tidak. Mungkin beberapa jam agak berkurang dari semestinya. Nah, disitulah si laki-laki yang tadi ini mesti ada komunitasnya. Ini mesti ngaji nih. Kalau laki-laki ini tidak mengaji ini berbahaya nih. Saya pun baru tahu sekarang ini. Sejak diajak Mas Ipo ikut. Saya sangka ceramah di depan. Saya melihat posternya ceramah perempuan-perempuan entrepreneur nih, saya sangka ringan materinya, ternyata berat. Ternyata tidak ternyata Mas Ipo, saya tidak berhadapan dengan istrinya, berhadapan dengan suaminya ternyata. Nah, jadi nanti di masa akan datang mudah-mudahan, tapi ini tidak bisa online Mas Ipo. Kumpulkan ini suami-suaminya, kita ketemu di hotel atau di convention hall atau di gedung apa, supaya dia disadarkan aslinya kamu itu suami-suami mau menanggung 100% loh. Tapi karena kemurahan hati mereka, lalu kamu nggak mau mundur selangkah. Mundurlah agak beberapa langkah, karena di sini ada perjuangan seorang perempuan yang luar biasa. Saya kira apa yang disampaikan Mas Ahmad dengan Ibu pejuang perempuan ini kemiripan, masalahnya sama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Izin Ustaz, pertanyaan terakhir dari silakan. Ya, silakan.
Ya, Ustadz, saya Dias Adriani. Saya ini mewakili para pengusaha wanita nih, Ustadz. Jadi kan memang kita harus dapat ridho suami. Nah, pertanyaannya dalam bisnis perlu bagaimana caranya ya kita sebagai istri itu tahu suami kita ridho sama kita atau tidak ketika kita berbisnis gitu, Ustadz. Jadi apakah hanya kayak kelihatannya aja itu cukup atau memang harus seperti diakatkan kayak wahai suamiku, apakah kamu ridho terhadap bisnisku atau bagaimana, Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih banyak, Ustadz. Innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama ridho. Ridho itu letaknya di mana? Ridho itu letaknya di hati. Bagaimana kita tahu hati orang ridho dengan tidak? Yang di hati itu keluar lewat mulut. Makanya saya tahu bahwa orang ini mau nerima barang dagangan saya katakan, saya jual peci batik ini harganya 100.000 tunai, saya terima. Dalam mazhab Syafi'i, ridha di hati itu mesti diucapkan di mulut. Tapi dalam mazhab lain, tidak mesti diucapkan di mulut. Makanya sah jual beli bil mu'atah. Bil mu'atah itu maksudnya mulutnya nggak ngomong, tapi tangannya aja. Ketika dia berikan barang ini, nih, diambil duit. Maka itu sah. Kenapa? Karena tidak akan mungkin tangannya mengulur kalau hatinya nggak ridha. Namanya jual beli bil mu'atah. Ini sekedar gambaran bahwa ridho di hati itu dua cara. Pertama dengan lisan, kedua dengan tindakan. Jadi apakah ketika suami ibu mengangguk, Mas, aku harap lungo ya, iki saya mau jualan ke sana. Dia bilang, apakah itu ridho? Ragu, ridho atau ridho terpaksa, iya atau tidak? Maka kalau ada komitmen, itu komitmen antara ibu dengan dia lah. Kalau komitmen takut nanti terjadi sesuatu, dia tulis, saya yang bertanda tangan di bawah ini, bahwa semestinya memang saya yang menanggung nafkah ini. Tapi karena saya sekarang kena PHK, dirumahkan, COVID dan selanjutnya, saya ridho kalau dia ikut membantu saya, dengan saya tetap sebagai kepala rumah tangga yang mengatur ini, tapi saya undur satu langkah atas segala yang selama ini mesti saya terima karena saya paham dia sulit dan lain sebagainya. Itu penting. Tentu itu sebagai teknisnya saja. Kalau itu disepakati oleh semua komunitas ini, maka ikatan perempuan entrepreneur membuat sebuah kesepakatan disetujui, itu amat sangat baik. Jadi dia sebagai sebuah gerakan. Sehingga ridhonya ibu ini, dapat ridho ibu ini seragam dia, ridho seragam, suami-suaminya juga. Jadi tapi itu nggak bisa perempuannya saja yang paham, bapak-bapaknya juga mesti ngaji, mesti tahu dia bagaimana idealnya. Karena kalau tidak dia hanya mengedepankan egonya. Apalagi dia anak mama, anak tunggal laki-laki yang dari kecil disuapkan, ikat kaki tali sepatunya pun diikatkan maknya, itu susah sekali karena dia manja dan tak sama background laki-laki ini. Beda dengan dia misalnya biasa sekolah di pesantren, masak sendiri, buat teh sendiri, nyuci sendiri, itu beda. Itulah yang mesti diseragamkan itu. Ini tanggung jawab Mas Ipo juga ini untuk menseragamkan. Mas Ipo, Mas Tri dengan Mas Ahmad. Karena 3 Mas ini yang kelihatan di layar. Yang bertanggung jawab nih untuk menyelamatkan ibu-ibu ini dari bapak-bapak. Saya yakin bapak ini sebetulnya mereka senang karena mereka terbantu secara ekonomi, hanya saja egonya atau pengetahuannya atau basic pendidikannya atau basic keluarganya. Saya kira ini selesai, bisa selesai. Demikian, wallahu a'lam. Ya, Ustaz, kalau berkenan kita tutup dengan doa, Ustaz, biar tambah berkah majelis ini, Ustaz. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan kepada kami, berkhusus para perempuan-perempuan entrepreneur yang kau bukakan rezeki untuk mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang menjaga diri dari perbuatan zina, menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Tabahkan pula, kuatkan pula suami-suami mereka sehingga paham mereka bahwa gerakan ini juga membantu perekonomian keluarga.
Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra. Berikan kami istiqamah di jalan yang benar. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah melalui kami. Waj'alna sababan liman ihtada, berikan sebab hidayah itu melalui kami dan sebab hidayah melalui ekonomi umat ini ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, keberkahan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah komunitas-komunitas wanita-wanita entrepreneur muslimah ini ya Allah. Qawi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Warzuqnal istiqamah, berikan kami senantiasa istiqamah dalam kebenaran. Waqtim bis salihati a'malana, tutup amal kami ini dengan husnul khatimah. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami iman dan ridha supaya kami senantiasa beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Wahfaz abna'ana wa banatina, jaga anak-anak kami dari perbuatan yang tercela. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu, terima kasih kepada bapak-bapak, terima kasih kepada Mas Ipo. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan barokah, barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah anak-anaknya. Mohon maaf banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Silakan unmute. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.